wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku bermediasi menyebut namamu di hadapan Rabbku, meminta Rabbku, fasfa'li fiyya, maka berilah aku syafaat. Dia usap matanya, langsung dia bisa lihat, Pak. Bapak saudara makan Allah, jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoalah sekedar bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya apapun yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Tapi ingat, banyak orang menginginkan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Itu sebabnya Allah tidak beri. Allah hanya memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ciri-ciri orang dapat nikmat, dia diberi nikmat apa yang dia butuhkan. Lawan dari nikmat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu dari kata daraj. Apa arti daraj? Azab yang disisipkan dalam nikmat, dalam pemberian. Bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan. Ini ciri-cirinya. Bertambah nikmat, bertambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah jauh-jauh memikirkan nikmat itu hanya duit, rumah, pasangan, anak. Enggak. Nikmat itu hidup ini. Maka nikmat dibagi dua. Seingat, ada nikmat kita diadakan Allah. Ada nikmat kita tetap langgeng hidup kita sampai sekarang. Ini disebut dengan nikmat imdad. Yang pertama disebut dengan ijad. Bapak saudara makan Allah, kenapa kita sebut kita ada ini nikmat? Satu kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada Muhammad bin Abdullah. Nabi Musa ya mirip-mirip Bani Israel, karena Bani Israel begitu semua. Permintaannya banyak, maka Nabi juga banyak minta. Tapi mintanya Nabi Musa itu Allah anggap sebagai manjanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian request lagi, ya Allah kalau begitu, jika engkau tidak menjadikan aku nabi akhir zaman, tolong jadikan aku umat akhir zaman. Hadis ini sahih. Saya mau tanya nih, Pak Mirwan dulu pernah doa nggak Pak? Nggak ingat ya? Di alam ruh, ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Pernah doa? Pak Haddad, Sandy, nggak pernah doa ya? Kita nggak pernah doa supaya dijadikan umat akhir zaman. Tapi nggak tahu juga, emang dulu pernah ingat. Dulu ketemu Allah pun kita tidak ingat. Maka orang-orang yang Allah ciptakan dan Allah buat dia terlahir di akhir zaman, ini namanya nikmat ijad, nikmat diwujudkan di akhir zaman. Selevel Nabi Musa tidak dijadikan sebagai nabi akhir zaman, enggak juga jadi umat akhir zaman. Bayangkan itu. Kita enggak perlu minta dan Allah jadikan umat akhir zaman. Coba bayangkan lagi. Nanti jika Imam Mahdi keluar jadi imam, yang jadi makmum siapa? Nabi Isa. Secara pangkat lebih tinggi pangkat Nabi Isa, tapi secara tugas lebih banyak tugas Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini pewaris hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ilmu Nabi nanti turun kepadanya. Makanya selevel Nabi Isa harus menjadi makmum, karena Al-Mahdi khalifatul Rasul, khalifatullah, pengganti mengemban tugas kerasulan, tapi Rasul sudah tidak ada. Maka beliau hanya disebut sebagai wali Allah.
disebut sebagai khalifatullah. Maka khalifah itu cuma 5, Pak. Khalifatullah itu cuma 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir Al-Mahdi. Antara itu Nabi SAW sebut dengan istilah yang berbeda. Disebut mulkan 'adhan, kerajaan. Nabi tidak sebut kekhalifahan. Maka mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Saljuk, Turki Utsmani, itu bukan khilafah. Khilafah yang begitu kita nggak perlu, Pak. Kita nggak butuh. Kita butuh khilafahnya 4 sahabat, dan yang terakhir adalah khilafahnya ala minhajin nubuwah. Jadi Nabi menyebutkan khilafah ala minhaj, khilafah pemerintahan yang berdasarkan konsep kenabian, ajar kenabian, minhajin nubuwah. Karena Nabi sudah tidak ada, maka pengemban ini adalah wali Allah. Berarti wali Allah ini menjadi imamnya seorang Nabi Allah. Nah, kita bisa bayangkan, di seandainya wali-wali Allah yang hidup zaman ini hidup di zaman Bani Israel, tentu mereka jadi Nabi. Walaupun hadisnya tidak sahih, ya, ulama'u ummati ya anbiya'i Bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, itu maknanya sahih. Meskipun secara sanad tidak sahih. Enggak paksakan juga itu. Kenapa? Karena setiap masa ada 124 kekasih Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW disebut dengan para nabi. Setelah Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi nabi, jumlahnya tetap 124.000. Disebut dengan para wali Allah. Siapa tahu guru-guru Bapak Ibu atau di antara kita ini ada yang 124.000 itu. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tidak, semoga Bapak Ibu berguru kepada mereka. Karena nanti mereka bisa kasih syafaat dengan izin Allah. Berdasarkan hadis Imam Muslim, bahwa yang dapat memberi syafaat itu adalah malaikat, nabi dan orang soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat, nabi, orang soleh ini yang 124.000 itu. Ya. Jadi ketika kita ingin menunggu kapan Allah ini bantu kita, kapan Allah ini memberikan keajaiban kepada kita, orang-orang seperti ini qalbunya tidak hadir bersama Allah, disebut ghaibatan minka, talabuka lahu ghaibatan minka. Ya. Kamu menuntutnya untuk begini begitu, atau kamu ingin mencari bukti tentangnya, pertanda kalau kamu tidak bersamanya. Jadi kalau kita tidak bersama Allah, maka kita akan mencari-cari buktinya. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Tapi Allah dekat, kita belum tentu merasa dekat. Ini masalahnya. Disinilah perdebatan orang tawasul nggak tawasul. Sebenarnya orang yang anti tawasul itu niatnya benar. Kalau minta kepada Allah, ngapain pakai perantara? Benar gak tuh? Benar. Ini benar Pak, konsep awalnya benar. Tapi, apakah setiap orang berdoa merasakan kedekatan itu? Enggak. Maka dia perlu menyebut nama guru-gurunya dalam meminta kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Ini dalilnya dalam hadis Imam Tirmizi. Seseorang datang kepada Nabi, dia buta. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya mataku bisa melihat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu terhadap musibah yang kamu alami, itu lebih baik bagimu. Karena dosa mata banyak gak Pak? Banyak sekali ya. Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia jamaah, sama.
Lalu orang itu meminta lagi sampai 3 kali. 3 kali dia meminta. Akhirnya Nabi mengatakan, asbighil wudu. Berwuduklah kamu dengan sempurna. Tsumma shalli raka'atain wa qul. Lalu salatlah 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Doanya doa tawassul. Ya Allah, inni atawajjahu bika binabiyyika. Ya Allah, aku meminta menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu. Maka tawassul itu bukan minta kepada nabi, kepada orang soleh. Hanya menyebut nama orang soleh supaya kita pede, ya, agar ada percaya diri dalam berdoa. Ini hakikat tawassul. Jadi tolong diluruskan, tawassul bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis itu, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku bermediasi menyebut namamu di hadapan Rabbku, meminta Rabbku, fashfa'li fiyya, maka berilah aku syafaat. Dia usap matanya, langsung dia bisa lihat, Pak.